Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 9 Februari, judulnya Berdirilah Teguh dalam Tuhan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21, Paulus menggambarkan dengan jelas kewarganegaraan Kristen. Berbeda dengan musuh-musuh salib yang pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi dan tidak memiliki Tuhan lain selain perut mereka sendiri, yang ditulis dalam Filipi 3 ayat 19, kewarganegaraan orang Kristen ada di surga, dan Raja kita adalah Yesus Kristus sendiri. Untuk menegaskan hal ini, Paulus menyoroti perlunya tubuh kita yang hina ini, yang ditulis dalam Filipi 3 ayat 21, yang rentan terhadap penyakit, kemerosotan, dan kematian untuk diubah agar serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus yang mulia. Ayat-ayat berikut menggambarkan keadaan tubuh yang dimuliakan, yaitu yang pertama, Ayub 19 ayat 25-27. Tubuh yang rusak karena kematian akan kembali memiliki daging, dan mata melihat juru selamat. Lukas 24 ayat 39. Yesus menunjukkan tangannya dan kakinya. Tubuhnya memiliki daging dan tulang dan dapat diraba. 1 Korintus 15 ayat 42-44. Tubuh alamiah yang mati dibangkitkan sebagai tubuh rohaniah dalam kemuliaan dan tidak binasa. 1 Korintus 15 ayat 50-54. Umat tebusan yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan Kolose 3 ayat 4. Umat tebusan menyatakan diri bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Pada akhirnya, melalui Yesus, kematian musuh yang terakhir akan dikalahkan. Ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Dan itulah harapan kita yang terbesar. Janji tertinggi yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus bukan hanya berakhirnya kematian, tetapi juga tubuh yang baru, bahkan tubuh yang mulia. Ditulis dalam Filipi 3 ayat 21. Jadi, bagi Paulus, menjadi anggota keluarga Allah mencakup janji hidup kekal dan kebangkitan. Kebangkitan adalah saat Yesus akan membangkitkan para pengikut setianya dari kematian pada kedatangan kedua. Kemudian, kita akan memiliki kehidupan yang sama sekali baru. Kutipan Roh Nubuat disadur dari That I May Know Him, halaman 301. Ada satu pelindung dari tipu daya dan jerat setan, yaitu kebenaran, sebagaimana adanya di dalam Yesus. Kebenaran yang ditanamkan di dalam hati, dipelihara dengan berjaga dan berdoa, dipelihara oleh kasih karunia Kristus, akan memberi kita kebijaksanaan. Kebenaran harus tinggal di dalam hati, dirasakan kuasanya, meskipun ada semua daya pikat setan. Dan kita harus mengalami bahwa kebenaran dapat memurnikan, membimbing, dan memberkati jiwa. Musuh sedang mengincar kita, dan jika kita ingin menolak godaan yang menyerang kita dari luar, juga dari dalam,
kita perlu memastikan bahwa kita berada di pihak Tuhan, bahwa kebenaran Tuhan ada di dalam hati kita, bahwa kebenaran itu berjaga-jaga di dalam jiwa kita, siap untuk membunyikan alarm dan memanggil kita untuk bertindak melawan setiap musuh. Tanpa pertahanan ini di tengah musuh yang tak terlihat, kita akan seperti pohon yang jadi meliuk karena hembusan angin, diterpa angin dan terombang-ambing. Tetapi jika Kristus tinggal di dalam jiwa, kita dapat menjadi kuat di dalam Tuhan dan dalam kuasa Tuhan yang perkasa. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.